Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Seni Rupa. Nah, pada video kali ini Pak Widi akan sharing ke kalian. Kita akan belajar mengenai tentang materi seni lukis. Ya, jadi kalau kita bicara seni lukis itu ruang lingkupnya sangat luas ya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Widi akan menjabarkan dulu secara dasar biar kalian mengenal dulu apa sih seni lukis itu. Ya, langsung saja kalian lihat. Nah, silakan dilihat contoh lukisan berikut ini ya. Nah, ada lukisan itu yang penggambaran itu mirip dengan aslinya seperti lukisan seorang kakek dan anak kecil. Ada juga lukisan yang sangat mirip dengan pemandangan ya. Kemudian ada juga penggambaran itu seperti era zaman perang dahulu. Ada lukisan yang hasil edit pakai aplikasi seperti Corel ataupun Photoshop. Ada yang hanya cuma coretan-coretan permainan warna kuas, cat saja yang sulit kita mengerti. Nah, jadi ada banyak macam jenisnya. Silakan kamu amati dulu ya. Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Silakan disimak lagi. Nah, jika yang awal tadi itu lukisannya ada bermacam-macam, ada yang sangat mirip, ada yang menyerupai pemandangan alam, ada yang hasil editing, ada yang hanya kayak seperti coret-coret cat yang sulit dimengerti maksudnya. Nah, yang kedua ini silakan kamu amati. Ada melukis pada media kayu, ya, itu. Kemudian ada yang melukis pada media kaca ataupun gelas, pakai medianya telur ataupun kulit telur, di kain ataupun di kendaraan, di tembok. Nah, silakan kamu amati. Sudah? Nah, kira-kira menurut kalian lukisan yang pertama ini dan lukisan yang keduanya ini perbedaannya terletak pada apanya? Silakan kamu amati dan dipikirkan. Jadi sebelum Pak Widi melanjutkan ke pengertian, sekarang kamu amati dulu. Kedua itu sama-sama lukisan ya, tapi perbedaannya terletak pada apanya kira-kira? Ya, nah perbedaannya terletak pada yang pertama media ya. Media itu di mana kita melukisnya, itu media. Contohnya ada di kita melukis di kanvas atau kita melukis di media tembok, jadi itu media ya, kaca dan lain-lain. Dan gambar lukisan yang pertama ini itu adalah lukisan dilihat dari corak aliran atau gaya ya. Jadi dilihat dari gaya atau aliran. Maksudnya apa? Nah, lukisan itu mengalami banyak jenis ya. Salah satunya itu. Jadi ada yang lukisan penggambarannya itu manusia, penggambarannya tentang alam, ataupun bahkan penggambarannya itu sulit kita mengerti. Apa sih maksud dari lukisan itu? Nah, itu adalah gaya atau aliran. Ya, jadi yang namanya seniman itu dia punya karakter atau ciri khas yang ciri khasnya itu tidak dimiliki oleh pelukis lain. Itu jika seorang maestro ya atau pelukis yang terkenal, jadi dia memiliki ciri khas. Jadi kalau kita lihat lukisan itu tahu, oh itu karyanya, misalkan karyanya Avandi, orang tahu. Karena apa? Dilihat ciri dari lukisan itu, entah goresannya, entah idenya atau permainan warna, itu dapat dilihat dari situ ya. Kemudian yang kedua, nah itu lukisan dilihat dari medianya, di mana kita ingin melukis. Jadi banyak media yang bisa kita pakai ya. Mungkin besok waktu praktek itu kamu bisa memilih medianya apa ya, seperti itu. Jadi ini untuk mengawali pertemuan kita. Pak Widi menjelaskan tentang lukisan ya. Sekarang kita lanjutkan.
kita mengenal yang namanya pengertian dulu. Silakan disimak. Apa sih lukisan itu? Ya, atau seni lukis. Kemudian melukis itu apa? Nah, seni lukis itu adalah salah satu cabang seni rupa yang pengungkapannya melalui media 2 dimensi. Ya. Jadi seni lukis itu adalah salah satu cabang seni rupa. Jadi seni rupa itu cabangnya banyak. Jadi cabang dari seni rupa itu salah satunya adalah seni lukis ini. Ya. Pengungkapannya maksudnya itu kita dalam membuat lukisan itu pengungkapan dari ekspresi kita. Dari gagasan ide, ya, imajinasi kita itu kita tuangkan dalam bentuk lukisan. Artinya seperti itu. Ya, itu arti dari seni lukis. Kemudian melukis, apa sih melukis itu? Ya, jadi melukis itu adalah sebuah kegiatan, ya, sebuah kegiatan kita berekspresi, mengungkapkan ekspresi kita melalui gagasan, ide atau imajinasi kita ke dalam sebuah karya dengan medianya 2 dimensi. Jadi itu ya, jadi sebuah kegiatan kita mengekspresikan diri pada media 2 dimensi. Itu adalah melukis. Jadi kita melukis, berarti kita melakukan kegiatan itu. Ya, kalau seni lukis adalah cabang dari seni rupa. Dari sudah paham ya? Nah, sekarang Pak Widi lanjutkan aliran atau gaya lukis ya. Jadi apa sih aliran itu atau gaya? Aliran itu adalah sebuah ciri atau karakter yang dimiliki oleh seorang seniman atau pelukis ya. Pelukis si A sama pelukis si B itu memiliki karakter yang berbeda dalam pembuatan karyanya. Ya, itu adalah aliran atau gaya dalam melukis. Nah, ada 3. Yang pertama, alirannya adalah representatif. Ya, artinya adalah suatu keadaan yang nyata ya pada kehidupan atau alam. Jadi aliran lukisan yang bertema representatif itu adalah penggambarannya itu dari kehidupan atau alam. Jadi idenya diambil dari kehidupan sehari-hari dan dari alam. Jadi lukisannya itu hasilnya itu mirip ya, jadi menyerupai. Jadi contohnya adalah bisa kamu lihat ada aliran naturalis atau naturalisme, ada realisme, ada romantisme. Ketiga aliran tersebut kalau kita lihat lukisannya itu lukisannya itu sangat mirip dengan objek aslinya. Ya. Karena diambil dari kehidupan sehari-hari dan alam. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian yang kedua, aliran atau gaya dalam melukis adalah deformatif. Ya, deformatif dari kata deformasi ya, yaitu pengertiannya adalah perubahan bentuk dari wujud aslinya, ya, sehingga menghasilkan suatu bentuk baru. Jadi perubahan bentuk dari wujud aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru. Ya, di mana lukisan ini itu kalau kita lihat perwujudannya itu sedikit nyeleneh ya lukisannya atau aneh. Tapi masih dapat kita melihat makna dari lukisan itu. Ya, jadi contohnya bisa kamu lihat ada ekspresionisme dari kata ekspresi ya. Jadi seniman itu membuat lukisan secara spontan. Langsung spontan gini, garisnya tegas ya, warnanya misalkan terang tegas itu, jadi pembuatannya langsung, jadi tanpa pikir panjang langsung dia buat, spontanitas itu ekspresionisme. Ada juga impresionisme ya, jadi melukisnya dengan kesan saat itu juga. Kemudian ada surrealisme ya, dari kata surrealis itu penggambarannya dari alam mimpi. Jadi imajinasi ya, khayal gambarnya itu. Kalau kamu melihat misalkan gambar lukisan orang kok bersayap seperti itu ya, atau gambarnya kayak jamnya itu kok seperti meleleh, yang salah satu karya maestro mancanegara itu. Nah, gambarnya itu agak nyeleneh.
karena itu dari alam mimpi atau khayal, ya, itu surrealisme. Ada juga kubisme, dari kata kubus, ya, jadi penggambarannya itu berbentuk bentuk-bentuk geometris, ya, bentuk dasar kotak kubus seperti itu deformatif. Jadi gambar itu sedikit agak nyeleneh atau khayal. Nah, kemudian yang ketiga bisa kamu lihat ada non representatif. Jadi yang pertama tadi ada representatif, ada juga non representatif. Kalau yang representatif itu adalah meniru kehidupan sehari-hari atau alam. Kalau non kebalikannya, ya. Jadi suatu bentuk yang sulit dimengerti, ya. Jadi bentuk itu menekankan pada unsur garis, kemudian warna. Nah, yang terbebas dari bentuk alam, ya. Jadi lukisan itu menekankan pada unsur garis, yaitu coretan dan warna. Jadi terbebas dari bentuk alam, yaitu bentuk di sekitar kita. Jadi gambar itu sulit dimengerti, nak. Jadi ya cuma kalau kamu lihat lukisan hanya cuma coret-coret saja, itu masuk ke non representatif. Ya, tidak meniru di kehidupan sehari-hari atau alam. Ya, apa aliran ini? Yaitu sekalian lihat ada abstrak, ya. Abstrak itu lukisan kalau secara gampangannya itu hanya coret-coret saja. Padahal itu meskipun cara coret itu dihasilkan dari sebuah pemikiran, ya. Pemikiran si seniman, dia langsung berekspresi secara spontan, ya, dia tuangkan dalam bentuk coretan. Mungkin senimannya itu waktu membuat lukisan posisinya itu lagi marah, jadi menggunakan warna-warna yang terang seperti merah, kemudian garisnya tegas, misalkan seperti itu. Atau si seniman posisinya itu lagi keadaan sendu ataupun kalem, jadi warnanya warna-warna yang soft, misal garisnya itu dinamis, melengkung, misalkan gitu, ya. Jadi itu adalah non representatif, permainan garis dan warna. Jadi terbebas dari bentuk di alam, itu abstrak, ya. Nah, jadi pertemuan kali ini sampai sekian. Pak Widi nggak memberikan banyak dulu karena ini kita mengawali pengenalan tentang materi seni lukis, ya. Jadi kalian sudah paham tentang apa itu seni lukis, kemudian kegiatan melukis, kemudian mengenal yang namanya aliran atau gaya dalam lukisan. Jadi sampai sini dulu, ya. Jangan lupa kalian subscribe, ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat update terbaru dari channel Belajar Seni Rupa. Jadi Pak Widi akhiri, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.